Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah doa pagi kita saat ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang sungguh baik, ajaib dalam hidup kami. Terima kasih pagi ini kami boleh bangun hanya karena kasih dan cinta-Mu di dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, Bapa, kami mau datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Kami berjumpa dengan Tuhan supaya sungguh kami siap menghadapi hari ini. Terima kasih Bapa, sepanjang doa pagi kami, biar Bapa bersama dengan kami, menguatkan, menjamah, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari naikkan pujian ini Bapak Ibu. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, bahwa Dia Allah yang sangat baik, Dia Allah yang sungguh-sungguh baik. Terima kasih Bapa. Kami mau naikkan pujian kami, kamu naikkan Tuhan terima kasih kami hanya kepadamu, sebab Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih.
selama ini Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, oh, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Ini yang kami alami Bapa. Engkau sangat, sangat baik. Engkau sungguh baik, sangat baik. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Kami merasakan kebaikan-Mu yang tiada habisnya. Engkau baik, Yesus, ku bersyukur. Haleluya. Sampai saat ini kami berkata syukur bagi-Mu, sebab Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, sangat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami
ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, indahnya kasih-Mu, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, haleluya, haleluya, glory bagimu Yesus. Syukur segala pujian, pengagungan, kejayaan hanya milik-Mu Yesus. Engkau satu-satunya yang layak terima pujian, sebab Engkau Allah yang hebat. Yesus, Kau mengatasi segalanya. Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Sampai saat ini kami ada semua hanya karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh besar dan tak akan pernah ada habisnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bisa kami alami, sebab Engkau Bapa yang tidak pernah berubah. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan. Besar setia-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Syukur Tuhan, syukur. Syukur Yesus, syukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari yang lemah, yang bergumul, katakan ku percaya padamu Tuhan. Ku percaya janji-Mu Tuhan, percaya firman-Mu. Yesus, segalanya kami boleh alami, tetapi kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Yesuslah kemenangan kami, Yesuslah harapan kami, Yesus jawaban bagi kami. Hati kami percaya, hati kami percaya, sebab Engkau Tuhan, gunung batu kota benteng kami, gunung batu keselamatan, perlindungan kami yang teguh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dunia boleh semakin menjauh dari Tuhan, dunia boleh carut marut, tetapi kami anak-anak Tuhan punya harapan, punya pegangan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Di atas dasar yang teguh itu kami berdiri. Sebab itu kami tidak takut, sebab itu kami tidak goyah, tetapi bersama dengan Tuhan kami akan hadapi segala-galanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Allah
Allah yang ajaib, yang mau mati bagi kami, yang berkorban bagi kami, sehingga kami yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, kami mempunyai jaminan yang pasti di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Iman kami akan tetap memandang kepadamu ya Allah, sehingga di dalam keadaan yang tidak pasti pun kami tetap punya pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menjadi teguran buat kami, nasihat buat kami, pegangan buat kami, menjadi jawaban atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu ya Allahku. Urapilah hambamu yang akan memberitakan firman Tuhan dalam urapan dan kekuatan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Saya harap Bapak Ibu Saudara tetap sehat, tetap sukacita. Ya baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari katakan depan, kiri, belakang yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera bagimu. Ya puji Tuhan, kita mau saling memberkati satu dengan yang lain. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya mengajak Bapak Saudara untuk membuka di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-37. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai ayat 37. Kemudian dilanjutkan di Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayat yang ke-53. Tetapi di bagian yang Matius pasal yang ke-27 kita akan baca setelah doa pagi pada kesempatan ini. Tetapi kita mau fokus di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-37. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh di tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya beri judul, Ku mau tetap mengasihi. Ku mau tetap mengasihi. Saya rasa kebenaran firman Tuhan yang baru saja saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara. Ayat ini atau perikop ini sering dibagikan di anak-anak sekolah minggu atau dimanapun berada. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apakah memang para imam, para Lewi itu sepertinya tidak mau tahu dengan kondisi yang terjadi kala itu? Apakah memang seperti demikian? Kita akan coba belajar bersama-sama. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jarak antara Yerusalem dan Yeriko, ya Yeriko itu adalah tempat tinggal para imam,
Lewi, dan ketika mereka melayaninya di Yerusalem. Jaraknya kurang lebih 27 km. Dan ada 1 km itu jalannya curam dan sepi. Jadi Yesus memakai perumpamaan ini, menaikkan perumpamaan ini kepada ahli-ahli Taurat yang sedang menanyakan sesuatu atau sedang mengetes Yesus. Yesus memakai perumpamaan ini, tapi sebenarnya terjadi kala itu begitu. Tapi dengan tokoh-tokoh atau peran-peran yang berbeda. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jaraknya ada 1 km yang jalannya itu begitu curam sekali. Dan itu sekitarnya juga bisa dibilang adalah kondisi yang rawan, banyak perampok karena memang sepi begitu. Jika Bapak Saudara membaca Mazmur 133, orang-orang Yahudi jika mereka mau ke bait Allah begitu, dia tidak bisa datang sendiri. Dia pakai kelompok, mereka pakai berkelompok sembari menyanyikan nyanyian ziarah Mazmur 133. Tapi yang menariknya dalam perumpamaan Yesus ini, orang yang dirampok ini seorang diri. Begitu. Sehingga kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi begitu saja. Nah, pada akhirnya ada satu orang yang datang pertama yang melihat, yaitu adalah orang Lewi dan imam begitu. Mereka tidak menolong, hanya melihat saja. Awal kali saya mencoba untuk merenungkan atau membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya berpikir, kenapa imam dan Lewi ini itu tidak mau menolong orang ini? Bukankah dia tahu kebenaran-kebenaran Allah? Bukankah mereka adalah pelayan-pelayan yang luar biasa begitu? Tahu akan prinsip-prinsip yang seharusnya ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi nampaknya tidak terjadi begitu saja. Oleh karena itu, apa yang dapat kita petik dari perikop ini? Ada 2 hal. Yang pertama, kita mau mengasihi tidak ditentukan oleh ketetapan-ketetapan tertentu. Kita mau mengasihi tidak ditentukan oleh ketetapan-ketetapan tertentu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, para imam dan Lewi punya halangan yang mana membatasi dia bisa bertindak kasih kepada orang yang dirampok ini. Halangan itu tertulis dengan jelas di dalam Imamat pasal yang ke-21 ayat yang pertama. Imamat pasal 21 ayat yang pertama dikatakan di sana demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara pada para imam anak-anak Harun dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Jadi ada anggapan para imam kala itu, imam dan Lewi kala itu menganggap bahwa orang yang dirampok ini sudah mati, Bapak Ibu. Belum lagi jika saudara membaca dalam Bilangan pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 di sana, dengan luar biasa sekali bahwa mereka jika menyentuh jenazah, mereka akan najis selama 7 hari. Itu artinya jika saudara perhatikan, para imam, para orang-orang Lewi itu punya jadwal pelayanannya terbatas dalam 1 tahun. Tidak seperti tanda kutip para hamba-hamba Tuhan yang saat ini 1 tahun bisa khotbah berapa kali, bisa melayani beberapa kali. Tapi pada zaman itu para imam dan Lewi dalam 1 tahun mereka hanya punya dalam satu kelompok 2 kali kesempatan gitu ya, selama 14 hari, 7 hari dan 7 hari begitu. Jadi kalau misalkan mereka selama 7 hari itu mereka dinajiskan, maka apa yang sedang ditunggu-tunggu oleh para imam dan Lewi untuk melayani atau membakar ukupan begitu, itu akan sirna. Dan oleh karena itu segala sesuatu yang ia nanti-nantikan, mereka tidak bisa melakukan itu, tidak bisa melayani. Mereka ada kebanggaan, ada kesenangan bisa melayani Tuhan. Tetapi ketika mereka menajiskan diri dengan ada asumsi dalam diri mereka menyentuh orang yang dirampok yang dikira itu mati, maka selama 7 hari mereka najis. Tidak ada ketetapan-ketetapan agama. Mereka tidak melakukan itu bukan karena mereka pelit, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi ada ketetapan agama yang sedang dilakukan oleh para imam dan Lewi sehingga membatasi mereka untuk bisa mengasihi. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pelajaran pertama atau poin yang pertama ini adalah
Kita mau mengasihi tidak ditentukan oleh ketetapan-ketetapan tertentu. Jika saudara membaca dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-53, di situ dikisahkan atau tertulis dengan jelas ketika Yesus disalib. Di ayat yang ke-39, Matius pasal 27 ayat yang ke-39, orang-orang yang lewat itu sambil menggeleng-gelengkan kepala sembari untuk menghujat dia. Yesus tetap mengasihi mereka. Tak ada ketetapan-ketetapan tertentu yang menjadi kategori yang diselamatkan oleh Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk semua orang. Untuk saya dan saudara, tidak hanya orang Kristen, tapi semua orang. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dapat kita petik di dalam perjalanan spiritualitas kita mengiring Tuhan? Bukankah seringkali kita mengasihi ditentukan oleh ketetapan-ketetapan tertentu dalam kehidupan kita? Saya mau mengasihi dia karena dia adalah sesama Kristen. Saya mau mengasihi dia karena dia mengasihi saya. Saya mengasihi dia karena sama dengan sukunya dengan saya. Saya mengasihi dia karena saya adalah sefrekuensi dengan dia. Ada ketetapan-ketetapan tertentu yang menjadi batasan kita untuk mengasihi. Tetapi ada juga dalam kehidupan kita mungkin saya tidak mau mengasihi dia karena saya berbeda pendapat. Ada ketetapan-ketetapan tertentu dalam diri kita yang membatasi kita untuk mengasihi orang. Mengasihi. Jika Bapak Saudara membaca dalam Lukas pasal yang ke-10, Bapak Ibu perhatikan di sana bahwa ahli Taurat ini pun tidak mengatakan di akhir di ayat yang ke-37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ahli Taurat dan orang Samaria tidak pernah akur. Karena orang Samaria mencampurkan Taurat dengan budaya, sehingga orang-orang Yahudi berusaha membenci mereka, tidak suka dengan orang-orang Samaria. Dan bahkan di titik di ayat yang ke-37 di Lukas pasal yang ke-10 mengatakan orang Samaria adalah anti bagi orang ahli Taurat ini. Suatu bentuk yang mana ya ada banyak halangan bahwa ahli Taurat ini bisa mengasihi orang. Ada ketetapan-ketetapan tertentu dalam diri mereka untuk bisa mengasihi. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kiranya kita bisa lebih mengasihi sesama kita. Selama dia adalah sesama kita manusia, siapapun dia, selama itu sesama kita manusia, kita bisa dan mau mengasihi dia. Kita tidak dihalangi oleh ketetapan-ketetapan tertentu. Kita tidak dibatasi oleh hal-hal tertentu dalam diri kita, kategori-kategori tertentu, tapi kita mau tetap mengasihi mereka. Siapapun sesama manusia, kita mau mengasihi mereka. Baik itu marginal, orang-orang marginal, baik pun itu orang yang begitu sangat membenci kita, menyakiti kita, begitu membuat kita tertekan, kita mau tetap mengasihi karena mereka semua adalah sesama manusia. Itu adalah catatan yang pertama untuk dapat kita pelajari dari perikop ini dan bacaan kita atau WPDA kita. Yang kedua adalah kita mau mengasihi dengan kasih yang sejati. Jadi kasih yang sejati bukan kasih yang transaksional. Jika tadi kita mau mengasihi tidak ditentukan oleh ketetapan-ketetapan, yang kedua, kasih yang sejati bukanlah kasih yang transaksional. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seringkali perikop mengenai orang Samaria yang baik hati ini, tokoh utamanya adalah orang Samaria. Tokoh yang paling diagung-agungkan dalam perikop ini adalah orang Samaria, karena orang Samaria itu begitu peduli kepada perampok dan bahkan merawatnya dia, membawa ke penginapan sampai bahkan memberikan uang untuk merawat orang tersebut. Ada bentuk yang ditunjukkan di sana sehingga kita melihat bahwa orang Samaria adalah tokoh utama. Namun jika kita perhatikan kebenaran firman Tuhan lebih seksama, jika kita melihat di pasal yang ke-9 ayat yang ke-51 dan seterusnya, jauh sebelum kisah ini, beberapa hari yang lalu sebelum kisah ini ditulis begitu, Yesus itu melewati kawasan orang Samaria, Bapak Ibu, dalam Matius pasal yang ke-9. Tetapi apa respon orang Samaria?
respon orang Samaria menghalangi Yesus untuk melewati daerah mereka. Jika saya coba untuk dengan bahasa saya begitu, mungkin saya berkata demikian, pergilah kamu Yesus, jangan melewati daerahku. Jika Bapak Saudara memperhatikan kisah ini, Bapak Saudara mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang orang Samaria tunjukkan begitu kepada Yesus. Maka Bapak Saudara pasti akan mencibir orang Samaria. Masa hanya lewat saja gak boleh begitu? Di manakah kasihmu begitu? Dan sebagainya. Mungkin banyak sekali cibiran-cibiran yang kita keluarkan kepada orang-orang Samaria. Tetapi menariknya Bapak Ibu, setelah kejadian itu, siapa tokoh yang diangkat oleh Yesus? Orang Samaria. Jadi tokoh utama yang tidak terlihat bukanlah orang Samaria, tapi Yesus sendiri. Yesus ingin menunjukkan meskipun dia disakiti di pasal yang ke-9, ia menunjukkan suatu teladan yang mengangkat orang Samaria, dan bahkan tertulis orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu, jika kita belajar dari WPDA kita pada Matius pasal 27 di ayat yang ke-40, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mengolok-olok Yesus. Dan bahkan kata-katanya membuat Yesus itu malu. Tapi apakah Yesus turun dari salib Bapak Ibu? Tidak. Yesus tetap meneruskan karya agungnya untuk menyelamatkan mereka. Kasih yang sejati bukanlah kasih yang transaksional. Apa maksudnya? Kasih yang sejati adalah kasih untuk kebaikan orang lain, meskipun orang tersebut pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kasih yang sejati adalah kasih yang melepaskan sesuatu, tidak berharap kembali. Apa yang dapat kita petik dalam perjalanan spiritual kita mengiring Tuhan? Kita mengasihi, ya karena kita mengasihi Dia. Tidak ada harapan ataupun motivasi lain. Saya mengasihi Dia supaya Dia mengasihi saya. Saya memberkati Dia supaya nanti Dia memberkati anak cucu saya. Tidak ada. Kasih yang sejati bukanlah kasih yang transaksional, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Yesus dicibir oleh orang-orang Samaria, tapi Yesus tetap mengangkat orang Samaria dan menunjukkan bahwa orang Samaria murah hati. Dan bahkan Yesus di kayu salib diolok-olok begitu saja, tapi Dia tetap melakukan karyanya untuk kebaikan banyak orang yang ada di sekitar Dia, meskipun itu diolok-olok. Mungkin Bapak Saudara saat ini sedang dikata-katai oleh teman kerja, saudara, keluarga, tetangga mungkin, teman usaha atau siapapun. Kasihi mereka. Bapak Saudara tetap mau lepaskan kasih. Mungkin kita berhasil beberapa area kehidupan, tapi jika kita gagal mengasihi, maka kita gagal dalam hal tujuan Allah terjadi dalam diri kita. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, mari saya mengajak saudara untuk mau mengasihi siapapun. Urusan mereka mau membalasnya atau tidak itu urusan mereka, tapi kalau kita mau tetap mengasihi mereka, mau tetap peduli kepada mereka begitu. Kita tidak berharap imbalan apapun, sebagaimana Yesus contohkan dalam diri kita pada kesempatan ini. Kita mau tetap mengasihi mereka. Amin Bapak Ibu. Saya percaya bonus kita nggak berharap apa, bonusnya pintu-pintu berkat itu akan dibukakan dalam kehidupan kita. Saya percaya ada banyak relasi-relasi baru yang Tuhan nyatakan dalam diri kita. Meskipun kita diperlakukan seperti yang tidak kita harapkan, kita mau tetap mengasihi. Biarkan Dia berurusan dengan Tuhan, dan kita juga punya teladan yang baik, dan kita akan berurusan dengan Tuhan. Kita mau tetap mengasihi dengan kasih yang sejati, bukan kasih yang transaksional. Mungkin anak-anak Bapak Ibu Saudara sudah dibesarkan, tapi kurang mengasihi Bapak Saudara sebagai orang tua. Lepaskan kasih. Kita mau mengasihi anak-anak kita dengan kasih yang sejati, bukan kasih yang transaksional. Kita membesarkan mereka dengan harapan supaya mereka membalas budi kita. Bukan, kita mau mengasihi kasih yang sejati.
kita yang memutuskan untuk memiliki anak. Itu artinya kita tidak berharap balas budi di sana. Kita mau melepaskan kasih sejati di dalam dunia usaha dan pekerjaan. Mungkin kita mengasihi rekan-rekan kerja kita, tapi rekan-rekan kerja kita itu seringkali merugikan kita. Lepaskan kasih kepada dia. Saya percaya Tuhan akan membuka pintu berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah doa pagi pada kesempatan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada kesempatan ini. Kami dapat belajar dari pribadi yang luar biasa seperti-Mu. Bagaimana kami mengasihi tidak ditentukan oleh ketetapan-ketetapan tertentu yang justru seringkali menghalangi kami untuk bisa mengasihi. Yang kedua, ajarlah kami untuk bisa memiliki kasih yang sejati dan mengasihi dengan kasih yang sejati, bukan kasih yang transaksional, yang mana seringkali kami mengasihi supaya kami dikasihi, kami diberkati supaya kami diberkati. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami pribadi lepas pribadi, umat-umat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah doa pagi. Kami percaya Tuhan menolong kami semua, menyertai kami semua. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera, ketentraman di negara kami. Tuhan berkati para pemerintah yang mengambil bagian dan bertugas melayani masyarakat Indonesia pada tahun periode ini. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang saat ini yang ada di pedalaman yang ada ya Tuhan, yang mungkin jauh dari perkembangan teknologi ataupun perkembangan-perkembangan yang nyata saat ini. Mereka belum menikmati banyak hal kemajuan. Tuhan berkati kehidupan mereka. Kalau begitu juga dengan kami semua yang saat ini ada di perkotaan maupun di daerah-daerah maju. Tuhan memberkati kami. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kebijaksanaan dalam mengelola waktu yang ada, sehingga kehidupan kami tetap bisa menjadi berkat. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan fisik. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, Engkau memulihkan kehidupan mereka. Engkau memperbaiki sel-sel mereka yang saat ini sedang rusak, sehingga kesehatan atau pemulihan itu berangsur-angsur terjadi dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami berdoa juga Tuhan bagi kami yang saat ini bergumul dalam dunia usaha kami. Mungkin omset kami saat ini sedang menurun. Tuhan Yesus, berikan kami ide kreativitas bagaimana kami memiliki ide-ide baru untuk meningkatkan omset yang ada, sehingga pada akhirnya usaha kami dapat berkembang. Tuhan berikan jalan keluar terhadap hal-hal yang mungkin saat ini kami mendapati kebuntuan di sana. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk membuka jalan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan kami. Ada banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Tuhan, berikan kami punggung yang kuat untuk melewati setiap tantangan tanggung jawab yang begitu berat. Tuhan, berikan kami semangat untuk bekerja lebih lagi, lebih sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya kami bisa menjadi pekerja-pekerja yang bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati ekonomi keluarga kami, Tuhan berkati anak-anak kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja di tempat ini ya Tuhan, GSJ Ebenezer dan satelit-satelit yang ada. Tuhan memberkati gereja ini. Kami percaya Tuhan memiliki hati untuk gereja ini, dan hati-Mu dapat diseberangkan dalam setiap pelayanan dan program-program yang ada, dan pada akhirnya gereja ini bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk melayani jiwa-jiwa yang ada. Dengan demikian kami berdoa Tuhan, gereja ini dapat bertumbuh secara kuantitas, secara jumlah, secara kualitas, secara iman percaya semakin berakar di dalam-Mu, dan secara organik atau secara organisasi gereja ini semakin berkembang lebih baik lagi. Kami serahkan Tuhan gereja kami, GSJ Ebenezer dan satelit-satelit yang ada ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang ada di seluruh satelit-satelit maupun yang di pusat. Biarlah urapan daripada Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Mereka melayani dari urapan Roh Kudus, sehingga pelayanan mereka mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati hari ini ketika kami beraktivitas, penyertaan perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati.